Shalom Bapak Ibu, ini saya lagi di rumahnya Pak Hendrik. Kita ada jemaat lagi mau belajar dan mau melihat pelatihan cocok tanam di polybag. Ini contohnya Bapak Ibu. Ini cabai, ini pocai, ada lagi budidaya lobster. Saya persilahkan kita ayo ke sana lihat. Pak Hendrik bisa kasih lihat. Nah, ini sudah besar. Nah, air tawar ya, lobster air tawar. Kita melihat tempatnya, caranya begini, ada tempat pakai terpal, bibitnya. Ya kira-kira gitulah Bapak Ibu, kalau mau jelas, mau belajar pelatihan, boleh menghubungi bidang diakonnya. Sekian, terima kasih. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Bersyukur ya hari ini kita boleh kembali datang beribadah kepada Tuhan. Di tahun yang baru, di minggu yang pertama kita boleh beribadah kepada Tuhan. Tapi mari sebelumnya kita boleh mempersiapkan diri kita. Sebelum kita masuki ibadah pada saat ini, mari saya ajak kita semua boleh bersaat teduh sejenak. Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita melihat kembali ke belakang 1 tahun yang lalu, bukankah Tuhan begitu baik dalam hidup kita? Mungkin ada pergumulan, mungkin ada persoalan yang kita hadapi, tapi kalau hanya di dalam Tuhan, kita boleh mendapatkan ketenangan. Biarlah pujian ini juga boleh sungguh-sungguh keluar dari hati kita, bahwa hanya dekat Allah Tuhan, kita merasakan ketenangan.
Bapak Ibu, mari saya undang kita semua boleh bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah kita pada saat ini dan dengarkanlah panggilan ibadah yang diambil dari Lukas pasal yang kedua, ayatnya yang ke-14. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Kita akan mulai ibadah kita pada saat ini dengan suatu keyakinan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ibadah kita pada saat ini ditabiskan di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Kristus Yesus Tuhan kita dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari kita bersyukur kepada Tuhan bahwa kasih setianya boleh tetap hadir dalam hidup kita. Mari pada saat ini kita boleh datang kepada Tuhan dengan hati yang penuh ucapan syukur. Datanglah ke bait-Nya. Kita boleh memuji Tuhan. Datanglah ke bait-Nya. Datanglah ke bait-Nya dan hati bersyukur. Ke dalam pelataran-Nya. Mari dengan hati yang bersuka. Dengan hati bersyukur rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, bersyukurlah kepada Tuhan. Mari kita tepuk tangan semuanya ibu-ibu. Sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Katakan kasih setianya. Mari sama-sama bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Katakan bahwasanya. Sekali lagi bahwasanya. Bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya. Sungguh Tuhan Yesus begitu baik dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Saya undang kita semua boleh duduk kembali. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita kembali mengingat hidup kita di tahun yang lalu. Berapa banyak sudah
kita mengecewakan Tuhan. Puji Tuhan kalau kita memiliki Allah yang begitu mengasihi umatnya. Sehingga dia boleh kembali datang menghampiri kita, kembali datang memanggil kita untuk datang kepadanya. Hari pada saat ini, setiap kita baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah, lihatlah bahwa kasih Tuhan begitu sangat besar. Dan saat ini dia menjamah diri kita. Dia merindukan kita datang kepada Tuhan, mengaku segala dosa dan kesalahan kita. Dia merindukan kita menjadi anak-anaknya yang sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Mari Bapak Ibu, saya ajak kita sejenak mengaku segala dosa dan kesalahan kita. Berkata-katalah kepada Tuhan. Ucapkanlah apa yang menjadi pergumulan saudara. Tuhan itu begitu baik. Allah begitu mengasihi kita, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal bagi kita. Tuhan, ini kami. Ketika kami kembali mengingat siapa diri kami Tuhan. Ketika kami kembali mengingat bagaimana perjalanan hidup kami. Kami melihat ada begitu banyak dosa. Kami melihat ada begitu banyak celah yang sudah kami lakukan. Tolong ampuni kami Tuhan. Ampuni kami. Sungguh kami adalah manusia yang begitu lemah. Kami adalah orang-orang yang bodoh yang seringkali kembali di dalam dosa yang sama. Meskipun kami tahu bahwa Allah begitu baik dalam hidup kami. Tetapi seringkali kami juga menggunakan alasan itu untuk kembali kami berbuat dosa. Tuhan, tolong ampuni kami Tuhan. Ampuni kami. Pulihkan kami Tuhan. Kami rindu dapat bersekutu dengan Tuhan. Kami rindu menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan. Kami rindu Tuhan di tahun yang baru ini Tuhan. Kami boleh datang kepada Tuhan, menghargai panggilan Allah dalam hidup kami. Kami rindu kami boleh Tuhan pulihkan hubungan kami dengan suami kami, dengan istri kami, dengan anak-anak kami, dengan rekan-rekan kami. Tuhan pulihkan. Sehingga kami boleh berelasi dengan baik. Terutama ketika kami berelasi bersama dengan Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi anak Tuhan yang berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan pulihkan relasi kami. Tuhan mampukan kami untuk setia, untuk taat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan atas panggilan Tuhan. Terima kasih atas kebaikan Tuhan. Terima kasih atas anugerah Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini doa kami. Ini seruan hati kami. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu, setiap kita yang sudah mengaku segala dosa dan kesalahan kita, ada anugerah yang tetap terus Tuhan berikan kepada kita. Mazmur 66 ayatnya yang ke-19 hingga ayat yang ke-20 menjadi berita anugerah bagi kita sekalian. Sesungguhnya Allah telah mendengar, Ia telah memperhatikan doa yang kuucapkan. Terpujilah Allah yang tidak menolak aku, yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku. Amin Bapak Ibu. Allah kita tidak pernah menolak setiap doa kita. Allah kita tidak pernah menjauhi diri kita. Tapi mari saat ini di tahun yang baru ini kembali kita boleh sungguh-sungguh menyatakan komitmen kita di hadapan Tuhan. Hari kita bangkit berdiri. Hari kita sama-sama membacakan Yosua 24 ayat yang ke-14a dan 15b. Dan ini menjadi komitmen kita di hadapan Tuhan.
Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, sungguh Allah ingin menyapa setiap diri kita. Dia rindu untuk kita boleh bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Duduk dekat di bawah kakinya. Dan biarlah pujian ini boleh kita nyanyikan dengan penuh hati yang sungguh-sungguh. Hati yang sungguh-sungguh menyatakan bahwa hanya dekat Allah ketenangan itu ada. Hati yang sungguh-sungguh mengatakan bahwa hanya dekat Allah kita boleh mendapatkan kekuatan yang baru. Hanya dekat Allahku, rasa senang hatiku, Kau sertai jalanku, sepanjang hidupku. Sungguh hanya dekat Allah kita mendapatkan kekuatan yang baru. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Biarlah kita ingin selalu bersekutu bersama-sama dengan Tuhan. Ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Mari Bapak Ibu, saya undang kita semua bangkit berdiri. Biarlah kita boleh sungguh-sungguh tinggal dalam Tuhan, sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku, sepanjang hidupku. Hanya dekat, hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, katakan keselamatanku hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ku ingin selalu Tuhan bersekutu denganmu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu. Tuhan, biarlah pujian ini boleh sungguh nyata dalam hati kami. Biarlah ini merupakan suatu kerinduan kami kepada Tuhan. Tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu. Benar, sungguh indah bersamamu Tuhan. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersama Tuhan. Sungguh indah bersamamu selamanya.
hambanya dipersilakan. Mari kita bersatu dalam doa. Segala puji syukur hormat kemuliaan kami naikkan di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih kalau hari ini kami sudah memasuki hari kedua di tahun yang baru ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami boleh melewati tahun yang lalu dalam segala kasih penyertaan Tuhan, pergumulan, masalah bisa kami lewati bersama-sama dengan Tuhan. Terutama menghadapi virus corona yang hampir sudah 2 tahun ya Tuhan. Kami melihat Engkau masih memberikan kesempatan bagi kami untuk boleh ada di dalam dunia ini, untuk bekerja, berkarya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, sebentar kami akan membuka, merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Berbicaralah Tuhan kepada setiap kami, pribadi lepas pribadi. Buat kami mengerti, memahami isi hati Tuhan melalui kebenaran daripada firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, urapi kami semua dengan urapan kuasa Roh Kudus. Pakailah hamba-Mu yang penuh dengan segala kelemahan, keterbatasan. Jadikanlah dia alat-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bermohon. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk. Selamat Natal dan Tahun Baru. Saya mewakili keluarga dan jemaat GKKA Banjarbaru gitu ya. Karena walaupun bagaimanapun juga Banjarbaru anak daripada Banjarmasin gitu ya. Walaupun sekarang sudah dewasa secara organisasi gitu ya. Tapi tidak lepas daripada Banjarmasin yang selalu mendukung, mensupport Banjarbaru gitu ya. Terima kasih banyak. Pada kesempatan yang indah ini saya mengajak kita bersama-sama membuka 2 bagian firman Tuhan di dalam Mazmur pasal yang ke-100. Mazmur pasal 100 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5 dan nanti dilanjutkan dengan Mazmur 121 ayat yang kedua. Tema kita hari ini panggilan perjumpaan. Bulan ini tema secara besar mengutus keluarga dalam ibadah yang autentik gitu ya. Jadi 1 bulan ini akan berbicara tentang ibadah. Nah, hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang panggilan perjumpaan. Ya, nanti kita akan melihat di sana. Oke. Mari saya ingin mengajak kita membuka Mazmur pasal 100, baik yang ada di dalam ruangan maupun yang ada di rumah. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5, saya akan bacakan semuanya untuk kita semua. Judul perikopnya, Pujilah Allah dalam bait-Nya, Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Kita sekat dulu, buka di dalam Mazmur 121 ayat yang kedua. 121 ayat yang kedua, demikian bunyi firman Tuhan. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Berbahagialah kita membaca, merenungkan, yang paling berbahagia mereka yang melakukan kebenaran firman Tuhan. Nah, saya dulu minta maaf dulu dengan Pak Gembala kita, karena nasnya saya ambil yang lain gitu ya. Nah, tapi maknanya juga sama, tujuannya juga ke sana ya. Nah, sudah dikasih oleh Tuhan, yang menjadi pertanyaan mengapa gereja, terutama gereja-gereja Reform, Protestan, itu memakai liturgis. Sedangkan ada beberapa gereja yang lain tidak pakai liturgis, pokoknya mereka katakan mengalir saja. Rata-rata
gereja Protestan atau Reform itu memakai liturgis. Kenapa harus memakai liturgis? Intinya perlu kehikmatan. Ya. Nanti kita lihat di belakang. Saudara, banyak orang memiliki konsep yang keliru. Ibadah dipandang seperti pertunjukan teater. Aktornya adalah para petugas ibadah. Sutradaranya adalah Tuhan. Sedangkan penontonnya adalah anggota jemaat. Saya ingin menggarisbawahi ini dulu sebelum kita masuk ke dalam, ya. Jadi banyak orang punya pandangan ibadah itu dipandang sebagai pertunjukan teater. Kenapa? Seringkali begitu sudah selesai paduan suara ataupun acara langsung ditepuk tangani, begitu ya. Sebenarnya kalau tadi saya katakan aktornya adalah, ada orang berkata bahwa aktornya adalah para petugas ibadah. Sutradaranya adalah Tuhan, sedangkan penontonnya adalah anggota jemaat. Konsep ini keliru karena memandang jemaat hanya sebagai penonton. Ya, Soren, seorang teolog Eropa abad ke-19 mengingatkan, dalam ibadah Kristen aktornya adalah jemaat. Sutradaranya adalah para pemimpin ibadah, baik itu pendeta, liturgos, pemain musik, sedangkan penonton adalah Tuhan. Itulah sebenarnya konsep yang benar dia katakan. Memang seringkali kalau kita melihat di dalam ibadah, kalau ada tampilan bagaimana, kita selalu tepuk tangan, seakan kita ini jadi penonton, saudara. Padahal seharusnya semua yang ada yang terlibat itu adalah aktor. Tuhan jadi penonton melihat apa yang dilakukan oleh anak-anaknya dari surga sana. Apakah sungguh-sungguh ketika mereka beribadah, apakah dengan kusuk, dengan hati yang takut akan Tuhan ataupun main-main? Tuhan mau berjalan itu dengan rapi, dengan teratur. Saudara, sebagai contoh, di dalam beberapa abad yang lalu, pernah terjadi di abad pertengahan, liturgi gereja Roma Katolik merosot menjadi tontonan. Karena jemaat kurang dilibatkan, hampir semua unsur liturgis dilakukan oleh Kreus. Apa itu Kreus? Yaitu rohaniawan. Termasuk perjamuan kudus atau komoni. Apalagi waktu itu bahasa yang dipakai tidak mudah dimengerti. Mereka pakai bahasa Latin. Tambah lagi sudah tidak ngerti, begitu ya. Nah, kalau saudara memperhatikan para pastor itu, mereka belajar bahasa Latin. Ya. Nah, saudaraku dikasih oleh Tuhan, ketika terjadi reformasi gereja, para reformator membuat tata ibadah gereja Protestan yang lebih partisipasi. Ya, umat terlibat secara aktif, bukan hanya menjadi penonton. Saya ingat juga ketika saya masih belum dilahirbarukan, karena memang ikut orang tua, jadi mama Katolik, saya juga ikut Katolik. Saya tidak pernah yang namanya baca Alkitab, gitu ya. Yang saya bawa hanyalah Mada Bakti. Dan saya bawa Mada Bakti di situ karena ada doa, ada pujian di dalamnya. Kalau ke gereja bawa itu, bukan bawa Alkitab. Dan itu berangsur cukup lama. Tapi ketika saya ke Banjarmasin, disitulah saya baru belajar baca Alkitab, mengerti Alkitab itu. Di dalam satu persekutuan. Ya. Di dalam satu persekutuan di Banjarmasin itulah saya mulai belajar. Saya diajak sama ibu rohani saya, Ibu Rosa, gitu ya. Dalam satu persekutuan ikut di sana. Dan di sana juga saya mengalami kelahiran baru di dalam Tuhan. Berjumpa dengan Tuhan di sana. Dan dari sanalah juga saya ambil komitmen menyerahkan hidup untuk melayani Tuhan. Dan saya berkata kepada Tuhan, saya tidak bisa apa-apa Tuhan, saya tidak punya apa-apa.
Dan saya tidak bisa apa-apa. Tetapi saya mau menyerahkan hidup saya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya melihat proses Tuhan itu luar biasa sampai hari ini. Saya ada berdiri di depan Bapak Ibu Saudara bukan karena saya hebat. Pemuda-pemuda angkatan pertama itu tahu siapa saya begitu ya. Orang biasa. Gak ada apa-apanya, saya nothing. Tetapi inilah yang saya katakan Tuhan, dan selalu setiap saya berdoa, saya tidak punya apa-apa Tuhan. Saya tidak punya harta yang bisa saya persembahkan untuk Tuhan. Kecuali hidup saya, diri saya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dari situlah saya belajar mulai aktif saudara. Ya, aktif ikut terlibat. Makanya juga dulu gereja Katolik Roma, orang-orang Kristen tidak boleh orang-orang Katolik tidak boleh membaca Alkitab. Yang bisa membaca Alkitab adalah para uskup paus yang bisa membaca, ataupun para calon-calon pastor. Tapi sekarang pun mereka berkembang juga. Kita suruh baca Alkitab juga. Nah, saudaraku dikasih oleh Tuhan, Martin Luther misalnya mendefinisikan ibadah sebagai dialog saat dimana Allah berbicara kepada jemaat lewat apa? Firman-Nya. Dan jemaat berbicara kepadanya, yaitu melalui apa? Doa dan pujian. Ini yang dikatakan Martin Luther. Makanya konsep Martin Luther itu yang penting adalah firman Tuhan yang disampaikan kepada setiap jemaat. Intinya adalah firman. Kalau Allah berbicara melalui firman dan kita berbicara kepada Allah melalui doa dan pujian. Itu yang Martin Luther katakan. Menurutnya ibadah Kristen bukan hanya komunikasi satu arah, tetapi dua arah. Di mana manusia menyembah Allah dan di mana Allah berbicara melalui kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang sudah saya kasih dalam Tuhan, itu saya ingin sedikit menerangkan tentang ibadah. Dan ibadah kita hari ini adalah Calvinis. Dari mana? Itu adalah warisan dari Belanda. Calvinnya kita itu warisan. Liturgis yang ada mungkin bahwa aslinya, tapi memang ada perubahan sedikit. Ya, nanti saudara bisa belajar, nanti tanya sama contoh Wahyudi, juga contoh-contoh yang lain ya. Nah, kembali kita ke firman Tuhan yang kita baca. Saudara, Mazmur 100 disebutkan sebagai mazmur untuk korban syukur. Biasanya dinyanyikan oleh bangsa Israel saat mereka menyampaikan korban syukur ke bait Allah. Bagian pertama, Mazmur 100 ayat 1 sampai 3 dinyanyikan sebagai panggilan ibadah untuk mengingatkan dan memanggil umat Tuhan untuk datang ke bait Allah untuk beribadah kepada Allah. Itu bagian pertama. Bagian kedua, Mazmur 100 ayat 4 sampai 5 dinyanyikan oleh paduan suara yang saat itu berada di bait Allah, ya. Dan memberikan umat yang masuk ke bait Allah, mereka diiringi dengan paduan suara. Dan memberikan alasan mengapa mereka beribadah kepada Allah. Jadi kita dapat melihat bahwa beribadah kepada Allah itu adalah sangat penting. Sehingga disusunlah dan disiapkan dengan demikian indah. Nah, inilah. Nanti kita belajar potom di belakang. Kita belajar panggilan dulu, ya. Jadi disusun sehingga semakin sedemikian supaya indah di dalam beribadah. Enggak asal tabrak sana tabrak sini gitu ya. Atau lari sana lari sini, enggak, memang harus disusun dengan rapi. Ya. Nah, saudaraku dikasih oleh Tuhan, dari Mazmur 100 ini kita juga belajar bahwa pusat dari ibadah adalah Allah. Bukan suatu usaha yang hanya bertujuan untuk sekedar menghibur jemaat atau menyenangkan manusia. Saudara, ibadah bukanlah sebagai rutinitas atau kebiasaan orang Kristen. Ibadah keluar dari apa? Hati yang dalam. Satu kerinduan. Seperti pujian yang kita naikkan.
Lebih baik 1 hari di rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Mengingatkan kita bahwa lebih baik datang di hadapan Tuhan terlebih dahulu. Mencari Tuhan, mencari wajahnya, menyenangkan hati Tuhan. Itulah tujuan hidup daripada kita semua. Kalau kita menomorsatukan Tuhan, saya percaya hidup kita akan disertai dan diberkati oleh Tuhan. Amin. Kemarin saya sampaikan juga di jemaat Banjarbaru. Kenapa orang Israel itu seringkali mengalami masalah, seringkali dihukum oleh Tuhan? Karena apa? Tidak terhubung dengan Tuhan. Sering melepaskan Tuhan. Sehingga masalah, pergumulan, hukuman yang mereka dapat. Tetapi ketika mereka terhubung dengan Tuhan, beberapa raja-raja, termasuk hamba-hamba Tuhan, itu apa? Semakin dekat dengan Tuhan, terhubung. Stay connect, istilahnya. Connect dengan Tuhan, terhubung dengan Tuhan. Apalagi kalau kita memasuki tahun yang baru, kalau kita tidak terhubung dengan Tuhan, tidak taat pada panduan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Terutama panduan kita adalah firman Tuhan. Kalau kita mau taat, saya percaya Tuhan akan menyertai, melindungi, memberkati kita. Kalau beberapa bulan yang lalu saya katakan bahwa Immanuel itu bukan hanya menyertai di luar, tetapi ada di dalam kita. Dia ada di dalam kita, bersama dengan kita. Setiap pergumulan, permasalahan, suka, duka, ya, sakit, senang, susah, dia juga mengalami apa yang kita alami. Itulah yang dikatakan Immanuel, Allah beserta kita, bukan hanya di luar, tetapi di dalam kita. Bukan ketika ada kegiatan dia menyertai, tapi seluruh kehidupan kita, Allah itu menyertai kita. Oleh sebab itu marilah kita bersama-sama. Kita harus menyenangkan hati Tuhan. Melalui apa? Kehidupan kita. Di mana kita tetap, di mana Tuhan tetapkan, panggil kita. Ya, dipanggil untuk beribadah dengan apa? Sukacita, bersorak-soraklah bagi Tuhan, naik seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Mazmur 1 ayat 1 sampai Mazmur 100 ayat 1 sampai 2. Melihat betapa pentingnya ibadah, maka Sinode GKKA atau gereja menyusun tata ibadah dengan apa? Rapi, serta bertujuan membawa dan mempersiapkan umat atau jemaat untuk bertemu dengan Allah. Ibadah GKKA adalah ibadah yang berpusat pada Allah. Saudara perhatikan di sana, dimulai dengan pujian kepada Allah Tritunggal dan diakhiri dengan apa? Doksologi, yaitu Allah Tritunggal. Itulah hebatnya. Semua itu disusun bukan hanya sekedar untuk kesenangan manusia. Kalau hari ini kita melihat ibadah itu banyak berusaha sekali lagi untuk menyenangkan manusia, bukan menyenangkan Tuhan. Panggung disetting sedemikian rupa seperti di dalam studio, ya, di dalam satu. Jadi memang fokus seperti dalam bioskop, lihat satu arah. Tapi semua untuk menyenangkan manusia, bukan menyenangkan Tuhan. Makanya saya katakan ibadah GKKA itu disetting sedemikian rupa. Awal itu hanya memuji Allah Tritunggal. Dan diakhiri dengan doksologi juga Allah Tritunggal. Semua untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, bukan untuk kemuliaan jemaat ataupun para hamba Tuhan, tetapi semua untuk kemuliaan Tuhan. Soli Deo Gloria. Itulah ibadah yang disusun. Itu yang pertama, saudara, dari dalam panggilan. Yang kedua, saudara, yang kita lihat, mari kita maju lagi yang kedua, yaitu potum. Saudara, potum berasal dari bahasa Latin yang berarti janji yang hikmat, ikrar, atau pengakuan. Setiap ibadah biasanya selalu dimulai dengan potum. Dengan permula yang bisa berbeda satu dengan yang lain. Kalau saudara perhatikan, ya.
Namun pada umumnya diambil dari Mazmur 121 ayat 2, yaitu pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Atau bisa juga dengan pengakuan terhadap Allah Tritunggal. Bahwa biasanya di sana dikatakan ibadah ini kita mulai atau kita tabiskan di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Ada lagi alternatif lain, tapi kebanyakan selalu pakai dua ini, ya, pakai dua ini. Bahwa dikatakan pertolongan kita bukan dari yang lain, tetapi hanya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang empunya semuanya. Maka kami tabiskan ibadah ini. Pentingnya disitulah khotum disampaikan bahwa pentabisan ibadah itu dimulai di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Bahwa pertolongan kita bukan dari yang lain, hanya dari Tuhan, pencipta langit dan bumi yang kita kenal di dalam Yesus Kristus. Nah, saudaraku dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, khotum penting dilakukan setiap ibadah. Karena apa? Paling tidak ada dua yang saya ingin tekankan. Yang pertama, untuk mempersiapkan hati agar kita siap untuk apa? Beribadah dengan hormat. Saat kita beribadah, kita sedang berhadapan dengan Allah pencipta langit dan bumi serta segala isinya. Allah yang besar, Allah yang agung, Allah yang maha kuasa. Oleh sebab itu harus menjaga sikap. Ketika datang beribadah jangan seenaknya, ya. Harus jaga sikap. Pengkhotbah katakan, Pengkhotbah 4 ayat 17 mengatakan demikian. Jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah, hampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh, karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Saudara, ayat ini mengingatkan kita bahwa ketika kita datang ke rumah Tuhan, jagalah langkah kita, hati-hati, hormati Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saudara, perhatikan di dalam Alkitab orang yang tidak menghormati Tuhan. Begitu banyak mereka yang tidak menghormati Tuhan. Ada yang langsung mati. Apalagi pelayan-pelayan Tuhan kalau kita tahu. Para pelayan orang-orang Lewi. Dan apalagi kalau kita tahu juga Raja Saul. Seharusnya tugas itu adalah tugas para imam. Tugas Nabi, dia ambil alih. Karena dia menunggu Samuel tidak datang-datang. Nabi Samuel tidak datang-datang. Padahal dikatakan tunggu, jangan lakukan. Tapi apa yang dia lakukan? Dia mengambil tugas itu. Karena apa? Tidak menghormati Allah. Bahkan di situ Samuel marah luar biasa kepada Saul. Walaupun pada intinya Samuel sayang dengan Saul. Tapi di situ juga dia marah luar biasa kepada Saul. Karena apa? Tidak menghormati Allah. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh sebab itu yang menjadi pertanyaan bagaimana menjaga sikap. Saudara, seperti menyambut pembesar. Harus berpenampilan rapi dan sopan. Maka demikian juga saat kita memasuki hadirat Tuhan harus bersikap yang sama, sopan. Setiap kali kalau kami audiensi atau diundang para pejabat, itu kami selalu ditekankan, pakai baju rapi, pakai sepatu, ya, kapan perlu pakai batik atau pakai sesirangan, ya, rapi, sopan. Kenapa? Menghadap pembesar. Kalau enggak, pasti disuruh pulang. Tidak usah jauh-jauh, sudah aku dikasih oleh Tuhan. Ada seorang pemuda mau mendaftar polisi, datang ke Polres begitu ya. Ini betul sungguh-sungguh. Datang ke Polres, pakai baju oblong, celana pendek, pakai sandal. Pak, saya mau daftar masuk polisi.
Bagian pendaftaran lihat, pulang dek, pulang. Saudara, itu baru ke Polres loh, ikut daftar, masuk. Sudah diusir. Padahal ini calon. Dia dengan santainya datang begitu ya. Nah, apalagi ketika kita berhadapan, dipanggil atau menghadiri undangan, pasti dengan rapi, saudara. Rapi, sopan, rambut disisir, wah, baju disetrika, gitu ya. Sepatu disemir. Datang menghadap pejabat. Apakah kita juga demikian ketika kita menghadap Tuhan? Bajunya rapi, sudah disiapkan, gitu ya. Oh, besok saya berangkat ke gereja pakai baju ini, ya. Sudah disiapkan. Sepatunya pakai sepatu ini, gitu ya. Yang dihadapi siapa? Allah, pencipta langit dan bumi. Aku mau datang kepada Tuhan. Di mana? Di gereja. Apakah kita sungguh-sungguh dengan sopan, dengan rapi menghadap Tuhan, ataukah sebaliknya? Tapi saya percaya di sini tidak, di sono, ya. Amin. Punya hati yang takut akan Tuhan, rapi, datang kepada Tuhan. Itu yang Tuhan mau, saudaraku dikasih oleh Tuhan. Itu yang Tuhan mau, ya. Jadi memiliki penampilan rapi dan sopan, ya. Jangan kainnya kurang, gitu ya. Jadi di sini bolong, sana bolong, ya. Itu bukan datang dengan sopan, itu kainnya kurang, gitu ya. Tetapi datang kepada Tuhan dengan penampilan yang sopan lah, begitu ya. Supaya tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Yang kedua, bagaimana kita menjaga sikap kita yang kedua? Hendaknya jangan bicara atau ngobrol saat satu dengan yang lain ketika ada di dalam tempat ibadah. Fokus kepada Tuhan. Kalau mau bicara, bicaralah di luar, gitu ya. Nanti selesai ibadah baru bicara. Ketika kita datang di hadapan Tuhan, aku punya satu tujuan, hanya menyembah Tuhan. Fokus hanya kepada Tuhan. Yang ketiga, saudaraku dikasih oleh Tuhan, menjaga sikap kita yang ketiga. Usahakan mempersiapkan diri supaya jangan tidur saat ibadah. Jadi karena kecapean, sudah begadang satu malam atau main game gitu ya. Padahal ini besok mau ibadah. Seharusnya tinggalkan itu. Besok aku ingin berjumpa dengan Tuhan. Di mana? Di gereja. Maka tinggallah, cepat-cepat tidur kalau nggak ada yang perlu. Tapi sekarang itu karena iblis juga pinter, pakailah semua itu, kita punya HP, gadget, ya, laptop, kita nonton semalaman, lihat TikTok begitu ya. Wah, makin lama makin enak, makin lama makin enak. Tahunya sudah pagi, sampai di gereja ngantuk, tertidur. Saya percaya jemaat di sini tidak ya, amin. Yang di sono itu ya. Yang keempat, menjaga sikap. Usahakan jangan mondar-mandir saat sedang berlangsung ibadah. Itu harus dijaga. Sikap kita di dalam gereja. Fokus. Kalau mau kencing, kencinglah dulu ya sebelum ibadah. Siapkan semuanya. Jangan sampai di dalam gereja kita sibuk dengan urusan sendiri, gitu ya. Yang kedua yang kita pelajari, saudaraku dari Potum, untuk menyadarkan kita bahwa pertolongan kita berasal dari Allah. Saudara, kalau kita bisa berhimpun untuk beribadah, itu semua karena pertolongan Tuhan. Karena Ia tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Oleh sebab itu, ibadah kita bukan bertujuan untuk kesenangan manusia, pendeta, majelis, diaken, penatua, atau diri sendiri, tetapi untuk menyenangkan Tuhan. Jadi saudaraku dikasih oleh Tuhan, ibadah kita sungguh-sungguh bahwa kita berhimpun hari ini karena pertolongan Tuhan. Saudara dan saya boleh ada hari ini karena pertolongan Tuhan. Kalau COVID terus merajalela,
Mungkin kita akan online lagi begitu ya. Tapi bersyukur hari ini karena pertolongan Tuhan. Dari antara kita bisa hadir di tempat ini. Rindu bersekutu dengan Tuhan. Rindu bersekutu dengan sesama. Juga rindu sudah hampir 2 tahun tidak. Mungkin ada yang tidak ketemu hampir 2 tahun. Cuma ketemunya lewat apa? HP. Ya, video call dan lain sebagainya. Dan kita boleh hadir hari ini itu karena pertolongan Tuhan, kekuatan daripada Tuhan. Diberikan kesehatan, kekuatan hari ini. Beberapa saudara-saudara kita lewat dipanggil Tuhan. Kalau kita masih ada, itu kesempatan bagi kita. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saya tutup firman Tuhan ini dengan Kolose 3 ayat 17 mengatakan, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah itu semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Segala sesuatu yang kita lakukan di dalam ibadah, lakukanlah semua untuk Tuhan, bukan untuk diri sendiri, bukan untuk kepentingan saya, kepentingan Pak Pendeta, kepentingan majelis, tetapi saya ingin melayani Tuhan sebagai ucapan terima kasih saya kepada Tuhan. Dan saya mau beribadah karena saya sudah ditolong Tuhan. Boleh melewati tahun 2021 dengan berbagai macam pergumulan. Tetapi Tuhan tidak pernah tinggalkan anak-anaknya yang mengasihi Dia, yang memiliki hati yang takut akan Tuhan, yang terus terhubung dengan Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan berkati kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan terima kasih ya Tuhan, buat kebenaran firman Tuhan yang boleh mengingatkan kami. Kalau hari ini kami boleh beribadah, bukan karena kuat, bukan karena gagah kami, tapi memang panggilan Tuhan untuk kami datang menyembah, membesarkan nama Tuhan. Karena Engkau Tuhan yang sudah menyelamatkan kami, sudah menebus kami, bukan dengan barang yang panah, tetapi dengan darah-Mu, dengan tubuh-Mu, dengan hidupmu, Engkau mau datang ke dalam dunia, berinkarnasi, hidup di dalam dunia. Selama kurang lebih 33 tahun, bahkan melayani. Terima kasih Tuhan, kami tidak bisa membalas kebaikan Tuhan, kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Tetapi ajarkan kami untuk menghormati Tuhan, menghargai Tuhan. Bukan hanya di dalam tempat ibadah, tetapi di luar pun kami bisa menghargai Tuhan melalui kehidupan kami yang sungguh-sungguh nyata. Terima kasih ya Tuhan, hamba-Mu sudah berhenti berbicara sampai di sini. Biarlah kuasa-Mu, Roh-Mu yang kudus memateraikan kebenaran daripada firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bermohon. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya ajak kita semua boleh bangkit berdiri. Mari kita menyatakan iman percaya kita kepada Tuhan dengan membacakan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Kini tiba saatnya untuk kita boleh kembali memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Hari ini persembahan kita ada 2, persembahan syukur dan juga persembahan perpuluhan. Bapak Ibu yang akan memberikan persepuluhan diharapkan boleh menambahkan angka Rp10 di belakang nominal yang akan Bapak Ibu berikan. Dan persembahan Bapak Ibu dapat transfer melalui bank ke nomor rekening yang tertera baik di layar monitor saudara maupun ada di depan saudara.
atau juga dapat men-scan barcode yang juga berada di depan Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan dari Imamat 27 ayat 30 melandasi persembahan kita pada saat ini. Demikian juga segala persembahan persepuluhan dari tanah, baik dari hasil benih di tanah maupun dari buah pohon-pohonan adalah milik Tuhan. Itulah persembahan kudus bagi Tuhan. Mari Bapak Ibu kita boleh memberikan persembahan kita dengan penuh sukacita dan hati yang penuh ucapan syukur. Terima kasih oh Tuhanku bagi perlindungan-Mu, bagi berkat yang berlimpah selama tahun yang lalu. Terima kasih bagi terang dan bagi malam yang gelap, meski gelap dunia bergoncang, kasih-Mu tinggal tetap. Terima kasih pada Tuhan atas semua yang sudah Tuhan berikan pada kita. Terima kasih oh Tuhanku bagi semua yang diberi oleh rahmat dan kasih-Mu yang selalu dipuji. Dalam tahun baru ini kami semua berdoa, kiranya Tuhan lindungi. Terima kasih selamanya. Saya ajak kita semua boleh bangkit berdiri. Mari kita sama-sama membawa persembahan kita di dalam doa dan kita akan menaikkan beberapa doa syafaat. Mari kita berdoa. Kami kembali datang ke dalam hadirat Tuhan, bersyukur untuk atas setiap berkat yang Tuhan berikan kepada kami hari lepas hari. Khususnya selama 1 tahun yang lalu hingga saat ini Tuhan terus memberkati kami. Oleh karena itu di dalam momen ini Tuhan, kami boleh kembali memberikan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Biarlah sebagian berkat ini Tuhan boleh layakan, Tuhan boleh kuduskan, sehingga boleh menjadi suatu alat untuk kerajaan Tuhan, khususnya bagi gereja Tuhan di tempat ini. Di dalam pelayanan hari lepas hari, tahun demi tahun, biarlah ini boleh menjadi suatu alat yang baik untuk kami boleh melayani Tuhan. Bahkan untuk kami boleh menjangkau jiwa-jiwa yang baru. Tuhan tolong, Tuhan berkati untuk setiap para diaken yang mengelola. Biarlah mereka juga memiliki hikmat takut akan Tuhan di dalam mengelola persembahan ini. Dan kami juga menyerahkan untuk setiap anak-anak Tuhan, baik yang sudah memberi maupun yang belum memberi. Kami percaya Tuhan yang sama juga, yang akan terus memberkati kami, yang akan terus memberikan anugerah bagi kami dalam hidup kami. Tuhan berkati setiap pekerjaan, Tuhan berkati setiap rumah tangga, Tuhan berkati setiap hal yang dilakukan oleh jemaat Tuhan. Biarlah ini semua untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapak. Dan kami juga teringat untuk setiap diri kami, anak-anak Tuhan. Biarlah ketika kami memasuki tahun yang baru ini Tuhan, kami boleh sungguh-sungguh meresponi Tuhan dengan baik. Meresponi panggilan Tuhan untuk kami boleh datang beribadah kepada Tuhan. Kalau mungkin selama ibadah ini kami lakukan secara online, kami begitu malas, kami begitu tidak serius beribadah kepada Tuhan. Biarlah Tuhan di momen tahun baru ini, kami boleh kembali menyatakan komitmen kami, untuk kami boleh beribadah, untuk kami boleh mencari Tuhan, untuk kami boleh kembali disegarkan bersama dengan Tuhan. Sehingga kerohanian kami boleh semakin pulih, kerohanian kami boleh semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, tolong mampukan kami untuk kami melakukannya. Dan juga kami teringat untuk setiap jemaat Tuhan yang dalam kelemahan tubuh. Tuhan tolong sertai mereka. Ada Bapak Andi Cahyono, Tuhan terus berikan kekuatan. Tuhan terus berikan pengharapan dan kesabaran. Juga khususnya untuk Ibu Kuan Ai yang mendampingi, Tuhan juga tolong berikan sukacita. Juga anak-anak semuanya Tuhan, Tuhan berkati mereka. Juga menyerahkan untuk Ibu Mira yang juga masih dalam tahap pengobatan. Untuk Ibu Kuingim, bahkan juga untuk Muselo. Kami menyerahkan mereka bertiga ke dalam tangan Tuhan. Kami tahu Tuhan, pergumulan yang mereka hadapi mungkin begitu berat, begitu sulit untuk mereka jalani. Tuhan kami percaya, Tuhan juga yang mampu menolong mereka.
mampu memberikan kekuatan bagi mereka. Oleh karena itu Tuhan, setiap pengobatan yang mereka lakukan, biarlah mereka boleh mengerjakannya dengan kekuatan Tuhan. Mereka boleh bersandar kepada lengan yang kekal itu, sehingga mereka boleh mampu untuk menjalani pengobatan demi pengobatan. Berikan hati yang penuh sukacita dan damai sejahtera Tuhan, sehingga itu boleh membuat diri mereka semakin hari semakin membaik, semakin hari semakin pulih. Terima kasih Tuhan. Kami juga menyerahkan jemaat Tuhan yang lainnya, yang juga dalam kelemahan tubuh, di dalam mungkin usia mereka yang sudah lanjut. Tuhan tolong sertai mereka terus Tuhan. Tuhan terus berikan penghiburan, dan Tuhan biarlah berikan cinta kasih Allah kepada mereka. Terima kasih Bapa. Dan kami juga menyerahkan untuk setiap jemaat Tuhan yang mungkin hari ini atau minggu ini berulang tahun. Tuhan juga tolong sertai mereka. Tuhan berikan hikmat, Tuhan terus berikan hati yang mau mengasihi Allah, hati yang rindu dekat dengan Tuhan, sehingga di dalam kehidupan mereka hari lepas hari, mereka boleh menjadi terang, menjadi berkat, garam dan terang bagi orang-orang di sekitar mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan tolong memberkati bangsa ini, biarlah di tahun yang baru ini Tuhan, mereka para pemimpin bangsa ini boleh sungguh-sungguh hidup dengan baik, bertanggung jawab dengan atas apa yang mereka kerjakan, sehingga bangsa ini boleh semakin hari semakin membaik, bangsa ini boleh semakin pulih, bangsa ini boleh Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, anak-anak Tuhan yang ada di Indonesia ini juga Tuhan berkati mereka semua. Jadikan kami garam dan terang, jadikan kami menjadi buku yang terbuka, sehingga orang lain boleh menyaksikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, ini doa kami menyerahkannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Pergilah ke dalam dunia dengan damai, milikilah keberanian, pertahankanlah apa yang baik, jangan lakukan yang jahat, hiburlah mereka yang tawar hati, kuatkanlah mereka yang lemah, bantulah mereka yang menderita, hormatilah semua orang, kasihi dan layanilah Tuhan, bersukacitalah dalam kuasa Roh Kudus. Amin. Dan biarlah segala hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Bapak Ibu dipersilakan duduk, ibadah kita selesai dan mengambil waktu teduh sejenak. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Selamat tahun baru buat kita semua. Dan mungkin pada saat ini apakah ada di antara Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini? Boleh bangkit berdiri. Ya, selamat datang. Oh, AI Paulian ya. Ya, selamat datang AI. Dan juga Asuk ya, boleh mau datang. Ada lagi yang baru, mungkin jemaat baru? Yang lain yang baru pertama datang? Oh, ada Ibu Lidi dengan Bapak Tony Andaria yang hari ini lagi datang ke Banjarmasin ya. Selamat datang. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semua ya Bapak Ibu dalam kehidupan kita hari lepas hari. Saya yakin percaya di tahun ini juga yang sama, Tuhan akan memberkati kita, menolong kita. Warta jemaat Bapak Ibu boleh saksikan di dalam warta digital dan juga di GKKA Center ya, ada warta di sana. Dan hari ini sekali lagi saya mengucapkan selamat tahun baru, selamat memasuki hidup bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.
Saat ku hancur hati, ku datang padamu. Kau beri kekuatan dan beri penghiburan. Saat tak seorang pun dapat ku andalkan, Kau yang memberi jalan, Kau yang menuntunku. Saat ku tak mengerti dalam hidup, Hai dunia, namun firman-Mu selalu kami sedang tidak baik. Engkau yang buatku kuat lewati semua. Kepada siapa Engkau bertolong kami harus bercerita? harapanku, Tuhan. Ku percaya janji-Mu dalam hidup. Untuk semua masalah yang datang bertubi-tubi bagai peluru yang memburu, pekerjaan, pertemanan, kehidupan sosial, ekspektasi keluarga, dan tekanan dari orang-orang sekitar. Pribadi ini yang dituntut untuk selalu sabar dan terlihat baik-baik saja, sehancur apapun keadaannya. Adakah dari Anda yang merasa lelah dengan keadaan? Atau apakah Anda merasa tak mampu lagi melakukan segala sesuatu karena rasanya begitu sulit untuk dijalani? Atau apakah Anda saat ini sedang menghadapi pergumulan yang membuat Anda merasa bahwa Anda ingin menyerah dengan situasi dan kondisi saat ini? Bagaimana kalau kita bantu dengar dan menyuarakan isi pikiran dan isi hatimu? Kalau memang Anda siap untuk menyuarakan bersama kami, para konselor alam. Ku percaya janji-Mu dalam hidupku. Kau beri kemenangan, Tuhan. Kau selalu setia di dalam hidupku. Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku dalam hidup.